Oke. Baik, kita bisa mulai sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iyad. Gimana kabarnya? Ya, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya? Nah, jelas. Ya, sekarang saya ganti layar. Oke, Pak Iyad. Malam hari ini kita sesuai dengan rencana akan membahas satu tema yang sering kali dibahas atau diulas di media sosial oleh rekan-rekan kita. Dari Jeddah sampai ke Damam sampai ke Riyadh juga. Terkait dengan apa ya, kalau kita sebut dengan dunia ya, seluk-beluknya PMI Kaburan. Sebelum kita masuk ke pembahasan tema ini, saya ingin menggali dulu atau pengen tahu definisinya dari kaburan ini sebenarnya apa sih artinya? Langsung aja Pak Yat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di definisi kaburan. Kalau kita berbicara tentang pekerja migran, artinya seorang pekerja migran yang memang dia sudah keluar dari majikan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pengguna jasa, dan kemudian statusnya mendapat predikat overstyer. Itu mungkin pengertian kaburan secara simpel begitu Pak. Artinya ada perbedaan nggak Pak Iyad ini antara kaburan, overstyer, sama undocumented atau ilegal? Kira-kira ada beda nggak itu definisi itu? Ya, tentu memang tergantung mereka yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa apa gitu. Pertama, kalau kaburan itu kan identik dengan para pekerja migran yang kemudian dia datang kepada pengguna jasa, kafir, syarikah, kemudian dia melarikan diri atau keluar tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin majikan. Nah, itu mereka disebut kaburan. Nah, kaburan ini statusnya karena mereka ini tidak memperbaharui permitnya, maka disebut overstyer karena sudah over masa izin tinggalnya. Ya. Kemudian juga bagi teman-teman yang datang menggunakan visa umroh, ketika dia kabur dari travel, statusnya juga overstyer seperti itu. Ya, overstyer itu menurut hemat saya adalah mereka yang izin exitnya, izin permitnya sudah expired begitu. Berarti kalau kita klasifikasikan, semua yang kaburan itu pasti overstyer ya? Atau tidak? Enggak juga ya? Ya, pasti. Mungkin bisa dilihat dari ininya ya, batas tadi izin tinggalnya. Seperti itu. Misalkan Igomah baru diperbarui nih, misalkan 1 tahun misalkan, punya jangka waktu. Terus kemudian selama permitnya masih hidup, bisa disebut belum overstyer. Akan tetapi, walaupun misalkan Igomahnya masih hidup, kalau kafilnya atau syarikahnya kemudian melakukan laporan kabur atau disebut balagh huruf, ya tentu itu kayak semacam tidak ada legitimasinya gitu, seperti itu. Oke, berarti bisa disebut juga ilegal Pak ya? Ya, bisa seperti itu. Artinya karena gini memang Pak. Kalau untuk pendatang ilegal sendiri, seperti kalau di Malaysia disebutnya kan pati, pendatang tanpa izin, gitu kan. Nah, di Saudi juga ada pati, pendatang tanpa izin. Dan menurut pengamatan saya, memang untuk warga Indonesia itu tidak termasuk pati. Kenapa? Karena dia datang ke negara kerajaan Arab Saudi, dia menggunakan visa. Nah, pati yang disebut
seperti ekspatriat Yaman, seperti ekspatriat yang berada di perbatasan-perbatasan Arab Saudi, dia datang tanpa menggunakan visa. Ya. Artinya kalau disebut ilegal lebih cenderung kepada orang yang datang tanpa menggunakan prosedur masuk ke negara Saudi secara resmi ya, secara legal. Nah, begitu, ya. Tapi dengan adanya mereka yang tidak bekerja kepada majikan atau sponsornya yang seharusnya, berarti dia juga melanggar hukum ya. Artinya ilegal juga dalam sisi lain. Melanggar keimigrasian. Keimigrasian, karena tidak sesuai dengan dia bekerja ke siapanya ya. Ya, betul. Oke, Pak Iyad, saya lupa tadi. Sebelumnya saya juga ingin kenalan. Mungkin teman-teman yang di Facebook dan nanti kalau sudah ditampil di YouTube, pengen tahu. Pak Iyad ini sebenarnya udah lama ya di Jeddah ya? Saya kebetulan mungkin sekarang hampir 12 tahun, Pak. Masya Allah. Selama ini aktivitas ya kayaknya harus terkenal atau orang tahu Pak Iyad ini banyak berkecimpung sebagai aktivis boleh disebutkan Pak, mungkin ada LSM atau ormas yang Pak Iyad berkecimpung di situ? Ya, memang saya datang ke tahun 2011, awal 2011 ke Arab Saudi. Okay. Kemudian dia bekerja di sektor informal sebagai supir pribadi. Okay. Dan memang ketika kita berbicara masalah kaburan, saya 2012 pernah kabur. Oh iya, pernah ngalamin Pak ya? Ya, 2013 saya juga ikut program amnesti perbaikan status yang dikeluarkan oleh Raja Salman. Oh, Masya Allah. Jadi tahu Raja Abdullah ya, masa beliau. Abdullah. Nah, berbicara kaburan, memang saya juga sudah bagaimana merasakan pahit perihnya menjadi seorang overstyer seperti itu. Oh. Nah, kemudian peristiwa amnesti ini memang itu menggugah pikiran saya ketika melihat penanganan yang tidak sesuai prosedur, melihat waktu itu terjadi kekacauan informasi, kemudian hoax di mana-mana yang artinya waktu April 2013 itu memang sempat terjadi kericuhan di wilayah Kajeri kita. Saya melihat di situ memang berpikir bahwa ini kita harus berjuang, kalau sendiri tidak bisa. Maka saya kebetulan waktu itu dengan teman-teman bergabung di BMISA. Waktu itu namanya masih Buruh Migran Indonesia Saudi Arabia. Ya. Begitu ya. Disitulah saya berpikir bahwa kita berjuang sendiri nggak bisa. Kita harus bareng-bareng gitu kan, menyatukan pikiran, menyatukan aspirasi, ya berjuang bersama untuk menyuarakan aspirasi pekerja migran di Arab Saudi seperti itu. Dan memang waktu itu kan Kajeri juga sangat tertutup ya gitu. Belum open seperti sekarang. Nah, inilah salah satu fungsi ormas atau LSM di Arab Saudi. Kemudian memang pada tahun 2017-18 kemarin ada perubahan kepanjangan dari DMISA yang tadinya buruh migran, kemudian menjadi bangkit migran Indonesia Solidaritas Amanah. Sebenarnya arti atau kepanjangannya nggak terlalu penting bagi kita karena memang itu hanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Karena untuk pencantuman nama Saudi di situ memang tidak boleh. Makanya kita tidak ingin menghilangkan BMISA-nya. Oke lah BMISA-nya tetap, tapi artinya apa sajalah yang penting disetujui oleh Kemenkumham. Gitu. Ini kayaknya ini tampaknya Pak Iyad termasuk pelaku dan pendirinya ya BMISA ini ya bersama rekan-rekan yang lain. Ya, tidak termasuk dalam 14 pendiri BMISA, tapi memang saya berjuang dari awalnya sampai sekarang seperti itu. Dan pada tahun 2014-nya saya berpikir bahwa
media itu sangat penting bagi sebuah organisasi, dan saya dulu cukup prihatin ketika teman-teman kurang mendapatkan informasi seputar pekerja migran di Arab Saudi. Artinya kemudian saya membentuk sebuah website bernama liputanbmi.com, dibantu oleh Pak Tatang di Riyadh, dan alhamdulillah memang Liputan BMI dulu memang cukup dirasakan lah kehadirannya oleh teman-teman. Kita 2016 sempat mendapatkan special mention, penghargaan Hasan Wirayuda Award. Kita juga dulu sempat punya kontributor di Hong Kong, di Taiwan. Kita ada endorse, kita ada Google Ads, dan itu nggak bertahan lama, cukup 2 tahun. Yang akhirnya sekarang Liputan BMI vakum lagi. Gitu. Tetapi memang tidak menyurutkan niat untuk terus melakukan kontrol sosial, walaupun memang saya sudah tidak aktif menulis lagi, tetapi ya di BMI SA tetap aktif, kita tetap membangun organisasi ini supaya ya ada regenerasi ke depannya. Jadi ada dinamika ya Pak ya, dari pertama kali ada kasus, kemudian ada keterpanggilan, kemudian membuat ormas, dapat penghargaan, sangat diapresiasi. Nah, memang dan sempat ada medianya, tapi sekarang tampaknya perlu dibangkitkan lagi nih Pak. Ya, memang kita harus mengikuti zaman juga, dan memang itu kelemahan saya, kita tidak bisa mengikuti tren atau zaman sekarang ya, karena memang saat ini informasi itu lebih ke audio visual gitu kan, lebih video gitu kan. Platformnya pun mungkin beda. Kalau dulu saya mungkin menyebarkan di website, di Facebook, di setiap grup, tapi sekarang mungkin orang lebih tertarik di TikTok, di YouTube, dan inilah kekurangan saya mungkin tidak mengikuti zaman seperti itu Pak. Yang akhirnya kita tertinggal seperti itu. Kalau ibarat HP itu merek Nokia, kita mah akhirnya tertinggal ya oleh Samsung gitu. Udah ada Apple, ada Samsung sekarang Pak. Oke Pak Iyad, saya ingin kembali lagi ke tema kita, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan satu video yang saya ingin minta pendapatnya nanti ya. Saya akan setelkan di sini langsung. Nah itu Pak Iyad, itu barusan ada saudara kita, teman kita PMI, mengaku ditipu dan dirampok ya sama pengendara taksi yang dia naikin. Nah ini dia ngaku bahwa dirinya melakukan bekerja jam-jaman katanya, ada durasi per jam. Ini Pak Iyad melihatnya gimana? Ini sama dengan yang disebut kaburan itu, atau memang ada pekerjaan PMI yang memang ada periode waktunya per jam seperti ini? Minta tanggapannya, Pak. Memang untuk pekerja jam-jaman ini memang untuk kategori status ya. Yang pertama memang tidak semua yang pekerja jam-jaman itu overstyer atau kaburan, tetapi ada juga mereka yang resmi seperti itu. Orang mungkin menganggapnya visa bebas, tetapi itu sebenarnya bukan visa bebas, tetapi status igomanya itu amil menziliyah, tetapi diperbolehkan atau diizinkan oleh majikannya bekerja di luar. Dan memang visa atau permit atau jenis yang seperti itu memang itu semacam ada deal antara dia dengan kapil, mungkin bayar berapa per tahun, yang tentunya kapil tersebut punya keuntungan finansial. Terus yang kedua memang ya kategori overstyer atau kaburan, yang dimana mereka bekerja secara jam-jaman di setiap perumahan. Terus dia, menurut ceritanya, dia pergi ke satu tempat, artinya dia mengatur dirinya sendiri nih Pak ya.
harus mesen taksi berangkat ke tempat kerjanya. Ya. Ini berarti pasti bukan dari syarikah, Pak ya? Ini dari kafilan ya, dari rumah privat. Dan menurut Pak Iyat, cara seperti ini apa menguntungkan dan aman bagi teman-teman PMI seperti ini? Ya, memang saat ini memang sepengamatan saya memang untuk transportasi memang cukup rawan ya. Rawan di mana memang saya bukan hanya melihat di media sosial, tetapi juga teman-teman sendiri di lapangan juga banyak yang terkena menjadi korban ya. Menjadi korban atas orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Bahkan memang terakhir ada 3 informasi yang saya dapat itu memang sudah terencana juga dilakukan oleh orang yang mempunyai koneksi dengan orang Indonesia juga seperti itu. Nah, memang untuk pemilihan jenis transportasi memang seharusnya teman-teman juga harus mempunyai taksi langganan seperti itu. Yang dikenal ya. Yang dikenal artinya memang yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik itu orang Indonesia ataupun orang luar, tetapi ketika kita kenal itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi memang untuk yang selewatan di jalan atau taksi online itu memang sangat rawan. Apalagi karena perempuan ya. Sementara sopirnya dari bangsa lain yang bisa jadi dia punya niat atau maksud yang jelek kepada bangsa kita. Ya, betul sekali. Dan ini merupakan salah satu dampak kerawanan ketika seorang pekerja migran statusnya overstay. Karena dari dulu saya selalu bilang bahwa ketika teman-teman keluar dari majikan dan berstatus overstay, ada 3 kerentanan yang perlu diantisipasi oleh teman-teman. Yang pertama adalah kerentanan dalam pekerjaan. Jadi mereka ketika bekerja, terus kemudian tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan hak, terus kemudian mendapatkan perlakuan diskriminatif, mereka tidak punya legal standing untuk mengadukan permasalahannya kepada otoritas Arab Saudi. Ya, karena memang tadi statusnya seperti itu. Itu kerentanan dari segi pekerjaan. Kedua adalah kerentanan terkait masalah kesehatan. Karena kenapa? Karena ketika kita statusnya overstay, mungkin teman-teman tidak mempunyai takmin, tidak mempunyai asuransi, ataupun tidak punya dokumen, yang artinya ketika dia sakit, itu biaya berobatnya cukup mahal karena harus berobat ke rumah sakit swasta. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah kerentanan sosial. Kerentanan sosial dalam artian dari segi pergaulan, ya kan, sering kita jumpai teman-teman yang salah pergaulan, di mana akhirnya ya dampaknya dampak sosial ya, ada yang berprofesi sebagai semacam itu, gitu kan. Nah, artinya saya sering bilang juga kepada teman-teman di Jeddah bahwa salah satu anugerah terbesar ketika kita berada di perantauan adalah kita mempunyai teman baik. Maka teman inilah yang akan membentuk karakter kita. Seperti apa kita hari ini itu adalah campur tangan teman kita. Makanya saya selalu bilang bersyukur ketika punya teman baik, teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Gitu. Tetapi itu kebalikannya ketika kita punya teman yang menjerumuskan kita ke dalam hal yang negatif, maka tentu itu akan bencana bagi kita. Makanya kalau teman-teman punya teman baik, punya sahabat, jaga teman itu, karena kita ketika di perantauan ini, kalau kata orang Sunda bilang harus silih asih, silih asuh, silih asah. Ya kan, harus saling menyayangi, saling mengingatkan, kemudian harus saling asah, mengingatkan, asih, menyayangi, asuh, melindungi. Melindungi ya. Seperti itu. Ya.
Oke, menarik nih. Jadi ada 3 hal itu yang seharusnya dicatat baik-baik kepada teman-teman yang mau atau udah niat mau kabur atau yang sekarang sedang di kaburan ya. Ya, Pastinya nih Pak Iyat, kalau mereka itu, entah terpaksa atau tidak melakukan atau sekarang statusnya sebagai overstayer atau ilegal atau undocumented atau juga kaburan, mereka pasti punya alasan nih Pak Iyat. ya karena memang Kira-kira mereka ini alasannya apa ya kebanyakan sehingga berani atau memberanikan diri menjadi statusnya seperti yang tadi disebut kaburan atau, undocumented atau ilegal atau juga overstayer. Ini kira-kira kenapa Pak alasannya? ya sebenarnya bagi saya, karena saya pernah mengalami sebagai kaburan. Oh iya, Ya, benar-benar. kaburan itu adalah sebuah pilihan, di mana kita dalam situasi yang memang kita sudah tidak sanggup bertahan, yang mana kemudian kita kabur seperti itu. Karena kelemahan sistem kapil kan di situ, kita tidak bisa bernegosiasi dengan status kita ketika kita merasa terdiskriminasi seperti itu. Maka langkah yang ideal menurut kita adalah kabur. Kabur adalah pilihan. Tetapi yang paling utama adalah setelah kabur. Oh iya, apa ya akan Ya, dilakukan Pak ya apa setelah yang kabur? akan dilakukan? Maka saya selalu bilang ke teman-teman kalau sudah kabur kerja, Oke, ya kan? Karena kalau dengan bekerja itu kan sesuai dengan niat kita berangkat ya. ke Arab Saudi dan kemudian ketika kita bekerja tentu kita mendapatkan uang. Nah, ketika kita mendapatkan uang, kita punya uang, berarti kita bisa mandiri. Nah, ini sangat rentan kepada perempuan. Ketika tidak bekerja, kemudian tidak punya uang, dan kemudian bisikan-bisikan itu akan muncul, maka akan rapuh. Bisikan apa nih Pak? Bisa Ya, diperjelas? ya maksudnya ke arah hal-hal yang negatif gitu ya. Oh ya, Maksudnya ketika perempuan sudah tidak bekerja, kemudian heeh, tidak punya uang, oke, sementara di Indonesia butuh untuk bayar di Indonesia butuh untuk sekolah anak, mhm orang mhm, tua, di sini juga kita perlu bayar kontrakan. Nah, dalam posisi labil ini mhm. kita mudah terbawa arus seperti itu. Maka setelah kabur tadi itu kerja seperti itu. Kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku ya, artinya tidak Ya, melanggar hukum dan uh, agama Pak ya? betul gitu. Karena oke, Kang. Misalkan ada yang bilang saya juga normal lah pengen kawin. Nggak apa-apa kawin, kerja tetap. Oke, maksudnya bisikan itu untuk Karena berhubungan dengan hal-hal yang negatif ya, seperti misalkan prostitusi, misalkan. oke. Misalkan ya kalau perempuan kan mungkin godaan terbesarnya seperti itu. Iya dan memang terjadi Pak Iyat ya. Ada rekan-rekan kita ya sebagian mereka bekerja di bidang itu, menjadi bagian dari prostitusi. Dan saya kira tidak hanya di Jeddah, ini terjadi juga di beberapa kota lain di Arab Saudi. Ini sampai sejauh itu, apakah mereka memang benar-benar karena terpaksa, terdesak oleh kebutuhan, atau jangan-jangan ini ada latar belakangnya memang dulunya pernah melakukan itu, Pak? Pak, kira-kira perkiraan Pak Iyad gimana nih melihat ini? Ya, ya ada beberapa kategori ya. Ada memang yang kategori dia itu memang sudah jadi pekerjaan dari dulunya. Saya pernah dulu pengalaman ada yang minta dikabulkan di Mekah. Mhm. Kemudian saya bilang saya tidak bisa ngaburin, jauh saya bilang juga resikonya besar. Tapi kemudian 2-3 bulan kemudian dia udah keluar dan menjalani profesi tersebut. Ketika saya tanya, ajak ngobrol, ya memang ternyata itu sudah profesi dulu, ya profesi dia sejak di Indonesia. Oh, gitu ya. Ada juga memang yang berdasarkan eh, tekanan ya, jadi Mhm. berdasarkan tekanan ekonomi. Terkadang memang di Indonesia mungkin banyak kebutuhan yang memang kebutuhan itu tidak bisa dikoper dengan pekerjaan yang biasa Oke. seperti itu, sehingga memang dia harus harus banting tulang atau mungkin harus bekerja ekstra atau mungkin dia beralih profesi. Nah ini mungkin masuk kategori eksploitasi oleh keluarga juga seperti Mmm, itu. ya.
Nah, ada juga yang memang karena salah pergaulan seperti itu, Lingkungan karena ya, memang yang mengajak mempengaruhi ya. ya lingkungan seperti itu. Karena yang paling besar dampaknya yang tadi saya sebutkan tadi, kerentanan sosial itu, maka lingkungan itu perlu dijaga. Memang seperti itu. Itu Karena jadi benar ya Pak, ya, ada istilah sarmut itu ya. Itu memang ya, cukup populer ya nama istilah itu. Sarmut ya atau sarmuto kalau ya. kalau 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 dulu memang populer ya, saya sering dengar sarmut, tapi untuk saat ini Sudah mulai jarang. jarang sekali orang menggunakan kata sarmut. Mungkin itu karena sensitif diucapkan seperti itu Oh mungkin. iya. Ya, apa namanya, terkait masalah tadi, penyebab-penyebab apa ya tadi, Alasan mereka bisa memutuskan untuk kabur itu. ya tadi karena memang tadi yang saya jelaskan, kabur itu adalah pilihan. Terus kemudian memang penyebabnya ini juga bervariasi juga ya. Ada yang memang dia betul-betul tekanan dari majikan, tekanan dari pengguna jasa, tekanan dari pihak syarikat yang memang menurut logika atau akal yang bersangkutan ini sudah di luar kemampuan. Misalkan gaji rendah, pekerjaan banyak, ya kan? Iya. Terus kemudian perilaku majikan yang Tidak tidak sesuai dengan manusiawi, diharapkan ya. yang tidak sesuai dengan diharapkan, ya kemudian kabur adalah pilihan. Tetapi juga ada yang kabur karena itu semacam ekspektasi gitu ya kan. Oh iya. Ya berharap, oh gua gaji gede nih kalau ini kan, terus Oh iya. kalau keluar punya potensi untuk kenal dengan orang kaya nih kan. Nah, itu kan ada ekspektasi di lain itu. Tapi Yang benar juga Pak Iyad ya. Kadang ada yang membisiki ya supaya ayo kabur ini dapat gaji lebih besar atau penghasilannya ya lebih ya menguntungkan. ya tadi dorongan dari teman semacam itu yang akhirnya, tapi yang sekarang kebanyakan ini ajakan dari teman sih. Oh iya, itu ajakan teman sesama orang kita atau warga Ya, asing? sesama orang kita yang tadinya satu syarikat. Oh, kenalannya juga ya, teman-temannya juga di Ya, sini. Nah, ini Pak Iyad, kalau memang tadi dibilang pilihan dan akhirnya memutuskan memilih untuk kabur, ini sebenarnya kalau boleh kita cari, idealnya kemana kalau kabur ya? Bagusnya tuh ke temannya yang ngajak atau dia cari atau ke LSM mungkin ke BMIS mungkin punya rumah singgah atau ke KJRI ya. tadi kalau misalkan kita bicara apa namanya kemana kaburnya katanya, Iya. tergantung dari si niat ini, yang niatnya mau kabur kemana. Oh Ya gitu. kan? Jadi nggak bisa ada pilihan, Pak. Mungkin yang terbaik ke sini aja kalau mau kabur gitu Ya, arahannya. ya misalkan tadi tergantung niat. Kalau kita niatnya misalkan mau kerja lagi, Ya. ya kan? Misalkan kita mau kerja lagi, ya tentu kaburnya yang ke saudara kalau bisa memang, ya kan. Tetapi perlu diingatkan lagi, setiap kabur tentu punya konsekuensi yang besar. Nah ini Pak, apa ini kira-kira efek samping atau dampak dari kaburan ini? Ini penting juga dijelaskan. Yang paling ya ketika kita kabur kan ada dua tindakan yang dilakukan majikan. Ada kemungkinan dua tindakan. Yang pertama tindakan melakukan laporan bala huruf. Ini yang pertama. Nah, laporan bala huruf ini tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Ketika dilaporkan kabur, artinya si pengguna jasa atau si kafil atau si syarikat, dia sudah lepas tanggung jawab dari pekerja tersebut. Artinya ketika si pekerja tersebut ingin pulang ke Indonesia pun sudah tidak ada beban untuk dideportasi. Seperti itu. Nah, kekhawatiran yang paling fatal adalah balag surto. Ini yang kedua ya? Yang kedua, balag surto. Karena balag surto ini, teman-teman atau teman-teman yang kabur, dia tidak akan bisa pulang sebelum menyelesaikan proses hukumnya. Oke. Gitu. Karena balag surto ini kebanyakan karena didasari sakit hati atau kerugian finansial, walaupun di situ tuduhannya mungkin mencuri, tetapi itu kan si pengguna jasa ini merasa dia sudah dirugikan secara finansial. Misalkan
si pengguna jasa ini dia ngambil menggunakan visa ziarah, mengeluarkan uang sekitar 20.000, ya kan? Ketika si PMI datang bekerja 2-3 bulan, kemudian kabur, tentu dirugikan dong secara finansial seperti itu. Maka ketika dia sakit hati, ya sudah dia melakukan balak surto seperti itu. Tapi balak surto secara pengertian asalnya itu adalah pelaporan ada kejadian atau perilaku kriminal yang melanggar hukum ya, seperti pencurian gitu ya? Iya, Asalnya. ya seperti itu. Karena ya kalau di Indonesia kan jenisnya beda-beda laporan itu ya. Ada perbuatan tidak menyenangkan mungkin, ada perbuatan kriminal, ada ya macam-macam sih sebenarnya gitu. Tetapi mungkin yang secara globalnya laporan kepolisian masuk kategori DPO semacam itu. Oh iya, jadi kayak buronan gitu Pak ya? Ya, karena dianggap jadi memang ya tidak bisa dipulangkan ke Indonesia sebelum dia menyelesaikan proses hukumnya. Tapi kalau yang kasus pertama balak huruf saja, artinya memang itu tidak akan terkait dengan hukum di sini Pak ya? Artinya kalau dia mengajukan tarhil, mengajukan pulang ke Indonesia, dia tidak akan diproses secara hukum lagi, kecuali dokumen yang diperlukan aja ya? Betul, karena memang aturan internasional itu sepengetahuan saya ketika pelanggaran imigrasi tidak ada tuntutan pidana, hanya deportasi. Oke. Ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apa yang dilakukan ketika sudah di balak surto? Nah iya Pak, kira-kira punya tips atau langkah-langkahnya gimana nih Pak kalau gitu? Jadi balak surto itu bisa kita ketahui yang pertama melalui print out yang dikeluarkan di Jawajat, di situ ada matlub. Ya, baru kita ketahuan. Atau mungkin kalau tidak dikeluarkan print out, mereka teman-teman yang biasanya ketarhil sudah disidik jari, maka muncul di situ laporan balak surtonya. Nah, yang dilakukan oleh Jawajat biasanya ketika ada orang atau PMI atau ekspatriat terkena balak surto, maka ada yang dikeluarkan lagi, suruh bekerja lagi, ada yang memang diproses. Jadi ketika balak surto ditarhil itu biasanya mereka akan dipulangkan lagi ke tempat asal di mana laporan itu dibuat. Seperti itu. Misalkan tadinya kerja di Riyadh, kabur ke Jeddah, ketika menyerahkan diri di tarhil, maka dia akan dipulangkan lagi ke kepolisian yang terdapat balak surtonya itu di Riyadh. Nanti barulah dipanggil si pengguna jasa yang melakukan laporan tersebut. Kalau nanti ditanya di kepolisian itu, oke, lanjut prosesnya, maka dilanjutkanlah berkasnya ke mahkamah, ya kan? Ya kalau misalkan terbukti bersalah ya dipenjara, kalaupun tidak terbukti bersalah ya nanti akan dikembalikan lagi ke tarhil dan dideportasi. Jadi cukup runyam ya, cukup berbelit ya urusannya kalau ada balak surto. Betul. Tetapi mungkin ada juga teman-teman yang belum ketarhil seperti itu, tetapi dia sudah tahu atau pernah ketarhil terus dikeluarkan lagi. Gimana untuk mengatasi seperti ini? Yang pertama, ketika kita masih mempunyai nomor kontak majikan, maka kita bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui pendekatan kepada majikan. Kalau kita memang tidak merasa bersalah, kita mungkin bisa menghubungi dia, ya kan, melobi sambil kita doakan supaya si majikan mencabut balak surtonya. Oke. Terus yang kedua, kalau misalkan kita sudah tidak punya kontak pengguna jasa atau syarikah kita atau orang yang melakukan balak surto, maka tidak ada cara lain kita meminta bantuan perwakilan pemerintah kita karena itu sebagai keluarga kita. Seperti itu. Maka kita harus lapor, baik itu lapor melalui hotline yang dimiliki oleh KBRI dan KJRI, kemudian kita sampaikan bahwa kita ada balak surto dan ingin pulang ke Indonesia. Nah, prosedur yang dilakukan, misalkan kalau dia lapor ke KJRI, kemudian balak surtonya ada di Riyadh, biasanya KJRI akan menampung dulu nih ada berapa orang yang meminta bantuan. Misalkan ada 5 orang, 10 orang, maka 10 orang itu akan dikirim ke KBRI Riyadh, dan KBRI Riyadh kemudian akan mendampingi proses hukumnya. Seperti itu. Tetapi yang perlu diingat bahwa untuk urusan balak surto, kepolisian, itu
timingnya itu apa ya, waktunya itu tidak instan, tidak singkat, membutuhkan proses yang sangat lama. Berapa lama kira-kira, Pak? Paling cepat? Ya paling cepat ada yang 7-8 bulan. Wow, lama juga ya. Bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun di KBRI juga apa ya, belum selama selesai. proses itu PMI kita yang proses itu selama itu di mana tinggalnya? Apa bisa bekerja juga? Enggak, kalau kita sudah meminta bantuan perwakilan pemerintah, ya mereka ditampung di shelter. Oke. Jadi sementara tidak bisa melakukan aktivitas mencari nafkah ya? Iya, tidak bisa melakukan aktivitas dan kemudian ya harus mau tidak mau di shelter. Nah ini Pak Iyad, ini kan judul kita ini dunia PMI Kaburan di Jeddah. Saya kenapa nyebut nama Jeddah secara khusus? Karena ada fenomena menarik Pak. Jadi di antara rekan-rekan PMI yang ada di seluruh Saudi ini, kalau niat kabur, itu ada istilah nyebrang. Nyebrangnya kemana? Itu pasti destinasi utamanya paling pertama dituju itu Jeddah. Nama Jeddah pasti disebut. Iya. Ini kira-kira kenapa Pak kok jadi semacam surga kaburan di Jeddah ini? Kenapa nggak ke Riyadh atau bahkan ke Damam? Gimana Pak? Bisa Ya, kasih penjelasan? Yang pertama memang pertama adalah kultur dan budaya di Jeddah sudah mulai open itu. Ya, sudah mulai open, dan kemudian masyarakat di Jeddah juga sudah open minded seperti itu. Jadi tidak terlalu kental budaya-budaya di Arab Saudi-nya, karena memang di Jeddah itu termasuk kota metropolitan dengan jumlah pendatang asing yang cukup banyak. Ya, sebagai pintu gerbang ya, pintu masuknya warga asing dari dunia. Dan kultur budayanya juga sudah mulai open seperti itu. Maka kalau di Jeddah, ketika ada orang sepasang WNI, laki-laki dan perempuan, kemudian dia mengaku sebagai suami istri, oke, fine, gitu kan, udah, no problem gitu kan. Tetapi ketika di Riyadh, kemarin saya sempat kaget juga, ada seorang sepasang WNI, dia punya anak, gitu kan, sesama WNI, dia punya anak, karena mungkin tidak bisa menunjukkan surat nikahnya, sampai di penjara, masuk penjara, di penjara Al-Bisa, dan yang saya dapat kabar dicambuk juga. Nah, artinya ini kan berbicara kultur budayanya antara Riyadh dan Jeddah ini sangat beda. Ya, di Jeddah percampuran antara gender itu udah lumrah mungkin seperti itu. Sudah sama-sama maklum. Terus yang kedua, Jeddah ini memang dia merupakan tempatnya konsulat kita yang ada di Arab Saudi, yaitu konsulat jenderal Republik Indonesia yang ada di wilayah Arehab Jeddah. Ya, satu-satunya. Ya, ketika memang yang tadi budaya yang sudah open, orang-orang yang sudah open, terus kemudian ketika kita punya masalah, ada rumah kita nih, ada orang tua kita. Jadi itu salah satu mungkin alasan kenapa di Jeddah jadi tujuan menjadi destinasi utama untuk overstyer. Dan yang ketiga, memang Jeddah juga memiliki penerbangan internasional, berbeda dengan di Taif. Di Taif juga banyak overstyer, di Mekah juga ada overstyer, tetapi tidak punya penerbangan internasional. Tetapi memang sebenarnya overstyer di setiap wilayah Arab Saudi tentunya ada, komunitasnya ada, cuman memang yang terekspos bebas itu hanya di Jeddah. Kalau mungkin faktor dari kesempatan mencari uang atau bekerja di Jeddah, apa memang lebih besar daripada di tempat atau di kota lain? Kalau untuk secara finansial, untuk gaji memang sebenarnya lebih besar di kota-kota lain ya. Misalkan kalau kerja jam-jaman, di Jeddah itu paling minim hanya 25 rial per jam. Oh gitu. Tetapi di Riyadh bisa sampai 35 sampai 40 per jam. UMR-nya itu ya, semacam UMR. Iya, UMR-nya pekerja jam-jaman. Oke. Oh, ya. Berarti 25 itu cukup rendah Pak ya, dibandingkan kalau di kota lain sampai 35. Ya, 25 itu cukup rendah Pak ya? Apa
memang itu umum ya? Nggak, atau sesuai bisa dengan nego itu kalau kita bekerja semacam itu, Pak? Ya 25 itu sudah umum sebenarnya. Tapi di situ nggak ada jaminan semacam kontrak, hanya sekedar perjanjian secara verbal antara teman-teman PMI Kaburan dengan pengguna jasanya, Pak ya? Ya, itu hanya sebatas perjanjian unprosedural mungkin ya, perjanjian di luar prosedural. Dan biasanya perjanjian yang dilakukan teman-teman secara non prosedural itu lebih kena dibanding perjanjian yang secara prosedural, ya secara formal hanya tertuang di dalam tulisan. Tapi prakteknya kurang ya? Ya misalkan ketika teman-teman dia bekerja di sebuah majikan, kerjanya bulanan, perjanjiannya libur 2 minggu sekali, gaji sekian, dan itu memang itu ditepati oleh majikan. Tetapi ketika perjanjian itu tertulis dan formal, kan di setiap kontrak kerja itu ada hari libur, kalau nggak libur dikasih, itu kan susah. Justru terbalik ya, justru yang verbal tanpa ada dokumen. Iya. Ini kayaknya harus ada campur tangan dari otoritas stakeholder yang punya wewenang nih, Pak. Ya sebenarnya itu adalah salah satu tantangan bagi pekerjanya juga, tantangan bagi kita sendiri, bagaimana kemampuan kita untuk menuntut hak-hak kita yang tertuang. Sekarang saya pernah mengalami ketika 2013 saya melakukan pergantian majikan Tanajul, di situ memang tertulis libur sebulan sekali. Kemudian ini saya tuntut kepada majikan, saya tanyakan hak saya, di kontrak ini ada hari libur sebulan sekali. Kata saya, kalau saya tidak libur, maka kamu kasih saya 50 real. Sebagai uang lembur ya? Iya, kata majikan, oke, fine. Katanya libur aja. Libur nih sehari, sebulan itu. 2 kali. 3 kali kita kadang kalau libur belum gajian ya kan. Kemana mau libur itu? Sekali liburan pegang duit habis juga kadang-kadang ya kan. Kalau di kamar terus boring juga ya, akhirnya disuruh-suruh lagi. Ya akhirnya ya kayak gitu, akhirnya nggak libur, kebanyakan seperti itu. Ya memang sangat dilema sih seperti itu. Jadi memang berbeda kayak semacam di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia ketika libur itu memang ada tempatnya. Kalau kita kan susah. Kayaknya perlu dibuat tuh. Itulah gunanya Ormas sama LSM, Pak. Memadahi teman-teman yang mengisi waktu liburnya nih, Pak. Ya memang tadi mungkin walaupun di Jeddah ini cukup bebas, tetapi memang tentu ini akan menjadi perhatian pihak keamanan juga ketika ada pengumpulan massa secara banyak. Ya misalkan di Jeddah ini sebenarnya kalau dulu ada di Dawar Handasa itu tempat berkumpulnya orang ketika libur, ada jajanan kuliner Indonesia di sana. Ketika digerebek pindah lagi ke wilayah Al-Nujha, itu tempat teman-teman juga jajan makanan Indonesia. Atau mungkin ada juga yang di setiap komunitas-komunitas ada yang merayakan ulang tahun, membuat sebuah party, itu juga tempat-tempat hiburan. Tetapi memang ya sekali lagi tentu kalau kita bandingkan dengan negara Asia Pasifik tentu akan berbeda. Karena liburan itu kan kita identiknya dengan panorama, wisata, kayak gitu kan. Kita kemana? Kayak gitu. Ya di sini misalkan di Jeddah yang paling ke laut Tabang aja kan. Kayak gitu. Kornes. Kalau tadi disebut itu Pak Dawar Handasa, katanya sekarang pindah di tempat mana nih Pak? Yang terbaru tempat di wilayah Al-Nujha, dekat rumah saya itu. Oh, itu ramai juga Pak kuliner setiap akhir pekan gitu? Ya ramai juga itu. Yang ada apa itu jualan makanan Indonesia ya? Ya. Atau juga pakaian juga? Ada sate, ada bakso, gitu. Nah, ini teman-teman yang berjualan seperti ini, Pak, itu kan kayaknya bukan dari teman-teman yang kerja masih resmi ya. Sepertinya ini yang masuk dalam kaburan itu ya.
Iya, masuk masuk kategori itu juga. Nah, makanya ternyata mereka itu tidak hanya mencari kerja, justru mereka juga bisa berwira swasta lah, katakanlah untuk bertahan di Jeddah. Ini menarik, Pak. Jadi mereka Karena gimana prosesnya nih, Pak? gimana Pak? Jadi itu fenomena ini ternyata mereka bisa mampu bertahan hidup di Jeddah meskipun undocumented dan overstayer ya, tidak mengandalkan bekerja ke orang lain ya. Tapi mereka Betul, mampu bekerja, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan tuh Pak ya, dengan betul, swasta betul. berjualan gitu. Ya. Memang apalagi sekarang di era digital ini sangat banyak sekali teman-teman yang menjajaki apa namanya eh, bisnis online. Ada yang memang dia menjajakan kuliner online gitu kan. Oke. Kemudian ada yang juga barang-barang kosmetik, ada juga pakaian, di mana mereka juga selain bekerja kepada pengguna jasa, mereka juga bisa usaha secara mandiri seperti itu dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, di mana saya berbicara berdasarkan pengalaman saya, maka sebenarnya ketika teman-teman sudah terlanjur overstay, di situ adalah peluang yang sangat besar untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik. Coba kalau kita bandingkan di Malaysia, kaburan di Malaysia gajinya tidak akan sebesar kaburan di Arab Saudi. Oh iya Pak, berbeda ya? Kaburan di Malaysia, dia tidak akan bisa mendapatkan fasilitas seperti di Saudi. Bisa umroh, kaburan bisa tidur di kamar yang ber-AC, bisa naik mobil ke sana ke sini, nggak bisa. Nggak bisa. Terus kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan Dubai, UAE, di sana kaburan aja paling besar tinggi gaji 18. Di sini rata-rata kaburan 2.300, 2.500 paling besar. Makanya ketika teman-teman sudah terlanjur overstay, maka bekerjalah, manfaatkanlah waktu yang ada, cari uang sebanyak-banyaknya, nanti kita pulang bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Bikin usaha di Indonesia. Tapi ini bukan ajakan buat kabur Pak ya? Ajakan Bukan buat kerja. ajakan kabur, artinya memang ketika sudah terlanjur kabur, kan waktu yang ada gitu. Iya, statusnya sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur gitu loh. Tapi kalau yang belum kan tadi sudah kita katakan konsekuensinya seperti itu. Nah, karena memang setiap pilihan itu mengandung konsekuensi sendiri-sendiri. Tadi Pak Iyad nyebutin kalau ada memang ya katakanlah beberapa segelintir orang kita yang justru mengajak dan mengiming-imingi gitu Pak ya untuk kabur kemudian diimingi sesuatu. Ini sikap Pak Iyad ya. Ini melihat teman-teman gini dukung atau kita ciduk, kita nasihatin jangan seperti itu, atau justru ini sebagai sarana, sebagai alternatif teman-teman yang kabur, yaitu yang terbaik. Sikap kepada teman-teman yang ini Pak, yang ngajak-ngajak ini. Kalau prinsip saya sendiri memang untuk saat ini memang tadi konteksnya adalah ketika melihat orang mungkin mengajak kabur gitu ya, mengiming-imingi. Ya. Seperti itu. Ya, berarti kan kita berbicara pada pelakunya, bukan pada tadi yang ditawarkannya ya. Iya, pada pelakunya yang ngajak. Ya, tetapi memang saya kepada teman-teman yang mempunyai perangai yang tidak baik, ya Pak, ya kan, yang mempunyai karakter yang tidak baik, memang saya kebanyakan menjauhi seperti itu, Pak. Karena kenapa? Karena saya sadar bahwa kita tidak bisa merubah orang kecuali orang itu ingin merubah dirinya sendiri. Seperti itu. Saya dulu waktu aktif penulis, saya setiap hari menulis, memberikan edukasi, gitu kan. Ternyata ketika saya berada di lapangan, berada di teman-teman terdekat, saya memberikan edukasi segala macam, nggak bisa, Pak. Secara praktek susah, Pak ya? Prakteknya susah, tetapi kewajiban kita mengingatkan. Tetapi saya selalu bilang kepada teman-teman,
bahwa lu mau ngapain aja terserah, bebas. Ya, terserah, kita tidak bisa melarang. Tetapi setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Itu yang perlu kita pahami. Ya, kita harus Maka sadari dari awal ya. kalau bisa kita harus paham kultur budaya nih. Ada yang memang bisa kita langgar, ada yang memang kita tidak bisa langgar. Seperti itu. Kalau urusan dengan hukum, kalau bisa jangan dilanggar. Karena itu konsekuensinya berat. Kalau hanya melanggar keimigrasian, maka ya konsekuensinya paling hanya di deportasi. Gitu. Makanya ketika saya melihat teman-teman yang fenomenal, misalkan yang kemarin ya, seperti kemarin di TikTok yang tidak etis segala macam, memang saya memilih untuk tidak berkomentar. Karena berkomentar pun tidak akan bisa untuk merubah, ya kan? Mungkin hanya akan menimbulkan persepsi lain. Ya, tetapi ketika saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan publik atau berbicara kepada orangnya langsung, ya saya akan katakan seperti itu. Lu bebas mau ngapain saja, tetapi sesuatu pasti ada konsekuensinya seperti itu. Jadi Pak Iyad lebih menekankan kalau kita siap menanggung apa yang kita lakukan ya, harus terpikirkan dulu ya. Iya, kalau misalkan saya ketemu dengan ketua-ketua komunitas, nah mungkin saya lebih ke sharing pada ketua-ketua komunitas. Misalkan saya kalau ketemu dengan komunitas A, saya bilang boleh aja mendirikan sebuah komunitas kayak gitu, tetapi usahakan tanggung jawab kita bukan hanya kepada anggota, tetapi tanggung jawab kita adalah kepada keluarga anggota. Jangan sampai ketika anggota kita, ada salah satu PMI masuk ke anggota komunitas kita, dia akan berdampak negatif. Ketika dia berdampak negatif, juga akan berdampak kepada keluarganya. Tidak kerja, tidak ngirim uang, apalagi ke arah pergaulan-pergaulan yang negatif. Maka tugas ketua adalah membimbing para anggotanya agar dia bekerja dengan baik, bekerja dengan sukses, pulang dengan sukses. Ataupun masalah komunitas, sebenarnya dengan ormas LSM partai, menurut saya untuk di luar negeri, tujuannya sama kok. Garis besarnya sama, menjalin silaturahmi, membangun solidaritas, menumbuhkan rasa kepedulian, itu saja. Tapi kan tadi ada yang berdasarkan kedaerahan, ada yang berdasarkan hobi, berdasarkan macam-macam, tetapi ketua itu harus bertanggung jawab untuk jangan sampai ketua memberikan sugesti-sugesti negatif kepada anggotanya. Ya paling itu yang bisa saya lakukan. Tetapi ketika kita seperti tadi apa yang dikatakan Pak Jalal menciduk, tentu itu bukan kewenangan kita karena untuk action seperti itu. Pak Iyad, kan ada istilah itu mas'ul. Ini mas'ul yang katanya seorang yang menampung kaburan, dan ini kan umum, bukan di Jeddah aja, tapi kita tahu di Jeddah ini paling banyak nih. Nah, di daerah juga ada terjadi persaingan, Pak, semacam tanda kutip gitu ya, persaingan. Jadi kadang-kadang nggak akur gitu, Pak, antara satu mas'ul dengan mas'ul yang lain, karena mungkin treatmentnya kepada teman-teman yang ditampung itu berbeda. Ini apakah perlu diadakan gitu, Pak, perkumpulan mas'ul se-Arab Saudi supaya kompak dalam menangani teman-teman yang kaburan, karena mereka kan otomatis mereka bertanggung jawab pada teman-teman yang memang mereka tampung. Dan kadang-kadang mas'ul juga bermasalah, Pak ya, kita tahu, jadi rahasia umum lah. Ada mas'ul yang nggak sesuai dengan asli arti katanya, kan mas'ul itu penanggung jawab, tapi kadang-kadang nggak bertanggung jawab juga nih, Pak. Saya minta komentarnya, Pak. Ya, untuk mas'ul memang ya tadi ada beberapa kategori yang ada memang mas'ul yang memang dia bertanggung jawab, ada yang memang dia mas'ul yang justru mengeksploitasi seperti itu. Ya, dan saya terkadang bahwa dalam setiap penanganan PMI bermasalah, bahwa sebenarnya lebih enaknya ada mas'ulnya. Kayak gitu. Jadi
misal kemarin saya kasih contoh, di Mekah kemarin ada 2 PMI yang sakit, ya kan? Yang satu dia tinggal sendirian di kamar, tidak punya teman, tidak punya mas'ul, tidak punya saudara, tinggal satu kamar ngontrak sendirian. Ketika saya telepon, merintih kesakitan. Saya bilang, ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, ngontrak sendiri. Ya kan? Maka solusinya ya udah, saya bilang telepon 99, sambungin nama saya, nanti saya ngomong pihak ambulan. Ya beruntung ada nasib baik dibawa ke rumah sakit, ya sekarang udah mulai sembuh. Bahkan dengan kronologi tersebut, saya sampai bikin status gitu kan. Ya kalau bisa jangan hidup sendiri dong. Harus ada bersosialisasi ya. Harus ada teman, harus bisa bersosialisasi dengan siapapun. Saya aja yang laki-laki kalau merasa butuh kok dengan teman, sahabat, saudara. Karena kita tidak mungkin hidup sendirian. Benar. Jangan karena kita mau bebas, kita hidup sendirian. Apalagi di luar negeri nih, Pak. Apalagi di luar negeri. Gitu kan. Terus posisi yang kedua, ada yang sakit, depresi, dia punya mas'ul. Kayak gitu. Punya mas'ul. Yang kemudian, ya udah kita berkomunikasi dengan mas'ulah yang membantu dia ngasih makan, terus kemudian dia di pampers karena nggak bisa jalan, terus dia juga yang saya arahkan untuk nelpon 997 dan membawa dia ke rumah sakit. Seperti itu. Ini menarik, Pak ya. Tadi itu ada catatan juga, tadi masuk sampai bertengkar. Nah, dalam kronologi yang kedua ini memang ada. Jadi saya tanya, ini ikut kamu berapa lama ini si ibu ini? Oh, Kang, katanya, di saya baru 2 minggu, 3 minggu. Dulu sebelumnya di Mas'ul yang sana, katanya. Oh, gitu. Dulu yang sehat di Mas'ul sana, giliran sakit dikasih ke saya. Katanya. Nah, memang terjadi hal-hal yang demikian. Karena kalau kita tinggal di mas'ul, usahakan mas'ul yang bertanggung jawab, yang bukan malah mengeksploitasi kita seperti itu. Menarik, Pak. Ini penjelasan Pak Iyad ini cukup. Jadi kalau ada mas'ul yang cerewet, yang melarang ini itu sebenarnya itu bagus ya. Jadi perhatian ya. Perhatian, kayak gitu. Maka mas'ul itu juga bisa masuk kategori teman tadi yang saya artikan. Kalau kita punya teman, punya mas'ul yang baik, itu adalah anugerah terbesar kita. Benar. Yang berada di luar negeri. Yang menariknya gini, Pak, saya ngelihat ini mas'ul kan ini orang-orang yang sama seperti kita, orang warga asing, warga Indonesia yang ada di Saudi yang bekerja, punya tanggung jawab. Sementara sebenarnya kita ini kan ada bapak kita dalam tanda kutip itu, ada pemerintah. Apa yang teman-teman ini tidak semestinya kalau yang kabur atau terpaksa bermasalah dengan pekerjaannya sehingga kabur itu ditangani oleh pemerintah kita, bukan sama mas'ul yang tadi disebut itu, karena mereka nggak punya tanggung jawab kan semestinya hanya secara moral, Pak. Nah, ini mungkin kita bicara pada domain, Pak, karena memang kalau sudah overstay atau kabur, memang itu sudah di luar domain KJRI tentunya. Maka KJRI ya sifatnya hanya memberikan edukasi, mungkin memberikan informasi, tetapi dia tidak bisa mengambil alih yang tadi kategori mungkin profesi mas'ul seperti itu. Menyelesaikan masalahnya gimana, Pak? Misalnya kalau seandainya dia ingin diselesaikan masalahnya. Itu masalah kan, di mana, Pak? Misalnya dia kabur kan, dia punya masalah dengan majikannya terus kabur. Tapi memang kayaknya ini kembali ke PMI yang kaburan ya, karena dia belum tentu kabur ini bukan karena ingin pulang ke Indonesia ya, karena kadang mereka kabur juga cari kerja ya, jadi dilema juga ya. Jadi memang ada yang memang ingin kabur, dia over kontrak, misalkan over kontrak sudah 10 tahun. Nah ini masuk kategori PMI bermasalah dan memang ini harus dibawa ke konsulat dan memang itu harus betul-betul mendapatkan pendampingan hukum dari perwakilan pemerintah kita. Tapi ada memang yang memang dia baru beberapa bulan yang akhirnya melarikan diri dan memang niatnya ingin bekerja lagi seperti itu. Jadi sehingga pemerintah juga nggak bisa ikut campur ya kalau sudah dia niatnya mau kerja dengan cara kabur, karena itu adalah urusan negara tempat kita di sini, berurusan dengan negara Saudi ya, secara hukum. Subhanallah, ini nggak kerasa Pak, sudah sampai 55 menit kita ngobrol.
Dan saya masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan ke Pak Iyad. Tapi saya akan buat rencana nanti di season berikutnya, Pak. Ini 4 menit lagi. Saya ingin ini aja lah Pak, terakhir closing statement. Ya mungkin berupa nasihat atau himbauan atau yang jelas ingin kita ambil manfaat dan bisa membuka cakrawala bagi teman-teman yang statusnya sekarang terutama yang kaburan nih Pak. Nanti saya ingin bikin judul baru lagi dengan Pak Iyad mungkin di pertemuan berikutnya ya. Tapi sekarang saya minta closing statement-nya dulu Pak. 4 menit Pak, silakan. Ya, tadi memang seperti apa saya sampaikan, kita runut aja ya. Yang pertama adalah kaburan sebagai pilihan, di mana ketika kita sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam situasi dan kondisi yang memang sudah kita tidak memungkinkan. Tetapi setelah kabur ini kita mau apa? Tentu kita harus punya planning, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya adalah ketika kita kabur, kita dengan siapa? Kita hidup dengan siapa? Temannya siapa? Pekerjaannya apa? Dan ketika kita sudah mendapatkan jawaban itu, maka kita harus punya jangka panjang. Misalkan jangka panjang dalam segi penguatan ekonomi finansial kita mungkin kalau belum punya rumah, jangka panjang saya 2 tahun harus bikin rumah. Oh, saya harus bisa mengumrohkan orang tua. Saya harus bisa menyekolahkan anak. Seperti itu. Jadi bukan kita masalah ingin mengajak orang kabur, tetapi ketika terlanjur kabur, maka kita harus punya planning jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Jangan sampai perjuangan kita tergerus oleh waktu, yang sehingga kita hanya dibebani oleh penyesalan-penyesalan seperti itu. Misalkan, aduh, gitu kan, 3 tahun di Saudi misalkan nggak punya apa-apa, dulu kita penyesalannya sesudah ditarhil, sesudah kena gerebekan, seperti itu. Ada satu Pak, saya jadi mengingatkan tertinggal nih Pak. Jadi ingat, ada kesan ketika dia bekerja, duitnya punya, tapi kegiatannya foya-foya, menghadiri party sana, party sini. Ketika sakit dan mau pulang, orang yang tadinya dilupakan, mereka cari, akhirnya mereka yang menolong. Itu benar Pak, fenomena kayak gitu ada ya? Ya memang ada sih, ada. Kita juga pernah merasakan. Saya sebagai aktivis pernah merasakan hal-hal yang demikian, kayak gitu. Ya, tetapi kemarin waktu kita rapat di BMI juga sempat ada ini dari anggota, ada kritikan katanya, oh ini kita nolong si Anu dulu gini misalkan. Ya kalau saya ya kita berlapang dada aja gitu kan, ketika kita berbuat sesuatu ya kita tidak perlu mengharapkan imbalan atau balasan dari dia. Kayak gitu. Kita ketika berbuat sesuatu udahlah lupakan, kita bikin baru lagi seperti itu. Nah, makanya mungkin kita tidak bisa menjudge orang tersebut gitu kan, karena bagi saya sangat sulit seperti itu. Karena saya melihat fenomena netizen di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun teman-teman WNI yang berada di Arab Saudi atau negara-negara lain, sekarang teman-teman itu lebih banyak pada bulian di komentar-komentar. Saya sering katakan gini, ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak suka, oke, fine, kita tidak suka. Tetapi jangan sampai ketidaksukaan itu dilatar belakangi dengan kebencian. Karena kalau sudah dilatar belakangi kebencian, saya khawatir itu akan terbalik kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, makanya ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak suka, kalau kita bisa memberikan nasihat, tetapi jangan sampai kita mencaci maki. Itu. Karena kebanyakan sekarang orang sangat mudah sekali mencaci maki satu sama lain. Seakan-akan dia yang paling benar dan bisa. Iya, kayak gitu. Sangat mudah sekali untuk mencaci maki, dan saya berusaha untuk menghindar caci maki itu.
Seperti itu. Kalau tidak suka, ya udah, dalam hati saya nggak suka, ya udah, fine gitu kan, nggak suka gitu kan. Tapi kita jangan sampai ada kebencian dan kemudian mengeluarkan kebencian itu melalui kata-kata dan tulisan. Ya. Tadi saya mohon maaf kepotong nih. Jadi tadi setelah statusnya dia sudah terpaksa kabur, maka perlu ada rencana Pak ya, jangka pendek, jangka panjangnya. Saya lupa Ya. yang kedua dan ketiganya mungkin ada Pak, selain perencanaan tadi. Yang kedua memang seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita berada di luar negeri, maka anugerah terbesar kita adalah teman baik kita, sahabat baik kita. Maka usahakan kita berada di lingkungan yang tepat. Lingkungan, jangan Pak, ya, sampai teman. kita berada di lingkungan yang salah, karena lingkungan itu akan mensugestikan kita dan membentuk karakter kita. Mau jadi apa kita 1 bulan 2 bulan ke depan, karena faktor dari lingkungan kita. Maka saran saya kepada teman-teman yang berada yang statusnya sudah overstay, maka usahakan cari lingkungan yang baik, yang peduli dengan kita, yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik, seperti itu. Masya Allah. Terus kemudian yang ketiga, mungkin lebih kepada ini ya, saya bingung juga nih yang ketiga nih. Mungkin lebih kepada harus bisa kita bagaimana memanajemen keuangan. Karena kita tadi berbicara terkait masalah kaburan, mungkin kita domainnya kaburan aja ya. Jadi jangan sampai kita terlena oleh waktu sehingga kita tidak bisa memanage keuangan kita. Nah, ini adalah ini yang paling banyak kita temui, di mana teman-teman tidak bisa memanage keuangan. Ketika kita mendapatkan gaji, kebanyakan semuanya dikirim ke Indonesia. Ketika kita sakit di sini, kita tidak punya biaya untuk berobat. Maka saran saya kita harus bisa memanage mana antara kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, terus kemudian untuk keluarga dan kita juga itu memang harus ditentukan ya, seperti itu. Jadi usahakan memang teman-teman harus punya rekening tabungan juga. Di sini kan ada 3 bank BUMN yang ada di Jeddah dan di Riyadh, seperti itu. Teman-teman usahakan, dan ketika kita menabung nggak perlu banyak-banyak, tapi kecil tapi konsisten setiap bulan. 200, udah. Nah, tabungan itu ketika kita sakit di sini, kita butuh di sini, itu kita bisa ambil di ATM Saudi, seperti itu. Dan ketika kita tidak membutuhkan di sini, tentu itu sangat berguna bagi kita ketika kita pulang ke Indonesia. Maka tadi yang pertama adalah perencanaan jangka pendek dan panjangnya. Perencanaan jangka pendek, jangka panjang itu harus terukur. Yang kedua, memilih lingkungan yang baik, yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah tadi manajemen keuangan memang harus terukur dan tepat. Masya Allah, sangat-sangat manfaat nih Pak, informasi dan pencerahan dari Pak Iyad ini. Semoga nanti kalau sudah selesai live ini akan saya coba edit dan saya akan tampilkan lagi di YouTube dan juga di TikTok. Mungkin ada bagian-bagian yang saya potong yang penting yang bisa diambil secara instan manfaatnya. Jadi sangat luar biasa, sangat apresiasi kepada Pak Iyad bisa mau meluangkan waktu selama 1 jam lebih sedikit ini. Saya akan coba rancang lagi nanti ke depan talkshow lagi dengan Pak Iyad di tema berikutnya. Dan seminggu ini sudah full, insya Allah ada teman-teman yang lain akan mengisi. Dan bukan hanya di PMI informal domestik, Pak. Kita juga akan mengundang beberapa rekan kita yang di kalangan profesional. Dan semoga nanti dari pejabat KBRI itu KJRI juga sudi untuk saya undang secara pribadi untuk di acara ini. Semoga nanti ke depan. Sekali lagi Pak Iyad, terima kasih atas ilmu, manfaat, informasinya yang sangat luar biasa tadi. Semoga bisa diambil manfaatnya bagi kita semuanya. Saya akan sudahi live-nya. Dan akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.